Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jumpa kembali dalam pembelajaran Mekar Jaya Indonesia, sebuah komunitas yang memiliki visi mensejahterakan masyarakat Indonesia mulai dari Gorontalo. Oleh karena itu, pembelajaran ini diperluas untuk diikuti oleh peserta umum, masyarakat luas dapat mengakses pembelajaran ini. Malam ini kita masih akan membahas sekitaran tema tentang imajinasi, karena saya meyakini bahwa ada sebuah kemampuan yang Tuhan taruh di dalam imajinasi kita, di dalam pikiran manusia. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah kemampuan, di mana kalau saya bisa memberikan apa yang saya mengerti, bahwa Tuhan memberi akal, memberi pikiran, memberi otak buat manusia, supaya manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain, supaya manusia bisa memperbaiki kehidupannya jauh menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi malam hari ini saya ingin membahas satu judul yang spesifik. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyumbangkan pikiran kita, mengabdikan pikiran kita buat bangsa dan negara ini. Karena saya merasa dan pasti kita semuanya setuju bahwa negara kita sedang dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan bahaya, di mana merebaknya virus corona, COVID-19 yang menjadi momok di mana-mana sampai dengan saat ini. Itu sudah memerlukan semua kita sudah harus turun tangan dengan mengikuti, membantu pemerintah serta para medis, tenaga medis yang sedang berjalan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, malam ini saya ingin membahas topik ini untuk dapat menyatukan kita semuanya dalam sebuah konsep bahwa kita semuanya memang harus terlibat. Tidak boleh lagi kita hanya sekedar menunggu, hanya sekedar mengeluh, hanya sekedar mengomel, hanya sekedar meluapkan perasaan kita tidak suka dengan keadaan dan kondisi seperti yang sekarang ini. Tidak, kita harus turun tangan. Program ini juga saya dedikasikan pembelajaran yang selalu dilakukan oleh Mekar Jaya ini, saya sumbangkan, saya abdikan untuk dapat membangun pemikiran, membangun atmosfer yang dapat kita sumbangkan secara bersama-sama untuk negeri ini. Kalau saudara setuju, ayo kita mulai. Kenapa kita harus menyumbangkan pikiran kita, menyumbangkan imajinasi kita? Kenapa harus saya fokuskan ke situ? Karena memang itu yang kadangkala terabaikan sampai dengan sejauh ini. Sumbangan materi, sumbangan tenaga itu sedang berjalan sekarang ini. Bahkan para pengusaha ada yang sudah menyumbangkan bermiliar-miliar, puluhan miliar untuk dapat membantu pemerintah dalam rangka menuntaskan masalah COVID-19 ini dari bangsa Indonesia. Demikian juga masyarakat umum sudah melakukan sumbangan, mobilisasi sumbangan, sembako dibagi di mana-mana. Tapi malam ini saya hanya ingin mengajak secara khusus untuk kita menyumbangkan pemikiran kita, menyumbangkan imajinasi kita agar Indonesia bebas dari COVID-19. Saudara setuju? Saya yakin saudara setuju dengan itu semuanya. Nah, berbicara tentang menyumbangkan pemikiran, orang akan berpikir, oh itu harus ada di dalam rapat, itu harus ada di dalam meeting, itu harus ada di dalam pertemuan. Tidak, bukan itu yang saya pikirkan. Karena saya yakin seperti ini, dengan kita berpikir baik saja, dengan kita berpikir untuk mendukung pemerintah, tidak melawan apa yang pemerintah sedang lakukan sekarang ini, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada daerah, upaya tenaga medis untuk menolong orang yang terpapar COVID-19, untuk menolong para aparat TNI dan Polri agar tugas mereka tidak menjadi sulit untuk mengamankan negeri ini. Itu sudah cukup menjadi sumbangan yang sangat berarti. Nah, tentunya ini masih kita lakukan dari rumah saja. Dari rumah, saudara ya, dari rumah, bukan dari mana-mana. Kalau saudara hari ini masih belum di rumah, cepat-cepatlah ke rumah. Karena di rumah adalah tempat yang aman buat kita. Nah, saya akan membahas kita semuanya bentuk-bentuk dari sumbangan pemikiran kita terhadap pemerintah, bagaimana adanya. Yang pertama, pemerintah menghendaki untuk kita mengkarantina diri di rumah.
Nah, itu terasa seperti sebuah penjara, seperti sesuatu yang tidak enak untuk kita lalui. Tapi saya ingin bagikan apa yang saya ubah pikiran saya dan saya sumbangkan ke negeri ini, ke keadaan yang ada ini. Saya membuat sebuah pengertian tersendiri tentang istilah karantina. Saya membuat sebuah arti dari karantina ini. Saya menggantinya dengan sebuah TC atau training center, pemusatan latihan di rumah. Jadi daripada bingung dengan keadaan yang ada, ayo kita pikirkan untuk kita memusatkan seluruh aktivitas kita, seluruh latihan kita lakukan di rumah dengan sebuah pemikiran. Setelah selesai COVID-19, kita akan bekerja. Ayo bulatkan tekad, tingkatkan kemampuan, tingkatkan imajinasi, tingkatkan kemampuan berpikir kita, supaya setelah COVID-19 ini lewat, kita akan dapat menunjukkan kinerja yang terbaik. Kita akan dapat menunjukkan buah pikiran yang brilian. Kita akan dapat menunjukkan hasil imajinasi kita, kemampuan kita, kinerja kita telah melonjak sedemikian rupa sebagai hasil dari pemusatan latihan di rumah. Setuju teman-teman? Setuju saudara semuanya? Jadi jangan ngomel lagi, jangan mengeluh lagi. Sumbangkan pemikiranmu, tanamkan pikiranmu bahwa karantina di rumah adalah satu-satunya yang harus kita lakukan sekarang ini. Kemudian hal yang kedua, kalaupun kita terpaksa untuk keluar rumah, maka pastikan kita memakai masker dan kita menjaga jarak ideal minimal 1,5 meter jarak kita dengan orang. Kenapa harus seperti itu? Saya bukan mau menakut-nakuti. Kalau kita di dalam keadaan perang, musuhnya kita, penjajah kita kelihatan. Tapi kalau kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kita tidak tahu siapa saja orang yang terpapar dan sedang membawa virus corona di dalam dirinya. Oleh karena itu, kita perlu memastikan untuk kita tidak membuka pintu, tidak membuka celah, sehingga kita menjadi orang yang tidak terpapar COVID-19 ini kapanpun dan dimanapun, sehingga COVID-19 ini akan segera angkat kaki, akan segera kita tumbangkan bersama-sama. Jaga jarak, pakai masker. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus terus juga memperhatikan arahan pemerintah untuk terus menjaga kebersihan, cuci tangan selalu dan jaga terlalu banyak menyentuh muka, hidung dan mata. Kenapa begitu? Karena hal itu merupakan pintu untuk penyebaran virus ini. Dan itu akan merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan. Kenapa saya harus menyinggung ini, Pak? Sudah ada banyak itu di media massa. Tapi sampai dengan hari ini masih tetap ada banyak orang yang pandang enteng dengan itu. Oleh karena itu malam hari ini saya mengajak kita semuanya, tanam ini di pikiran kita. Tidak boleh menolak lagi, tidak boleh pandang enteng lagi, tidak boleh mengeluh lagi, tidak boleh ngomel lagi. Terimalah ini sebagai sesuatu yang harus kita jalankan dengan penuh kesadaran, tidak perlu dipaksa oleh orang lain. Ada orang yang bilang seperti ini, kalau kami dikarantina di rumah, Pak, kami makan apa? Saya yakin kita semuanya akan dipelihara oleh Tuhan dan kita masih ada yang bisa kita makan. Tapi bagaimana kalau kondisinya memang separah-parahnya tidak ada? Saya yakin tetangga kita akan bisa membantu. Sembako dibagi di mana-mana sebagai sebuah kepedulian dari masyarakat Indonesia, karena tidak ada satupun yang menginginkan masyarakat di lockdown, ekonomi mandek, ekonomi macet, tidak ada satupun. Oleh karena itu sekarang saya melihat ada kesadaran dari masyarakat dengan mandiri untuk membagikan sembako di mana-mana dibagiin. Oleh karena itu kita harus menerima ini semuanya. Yang berikutnya, kita harus kita harus menaruh di pikiran kita yang sampai dengan saat ini juga masih berhasil dilakukan. Tidak mudik. Tidak mudik. Itu kedengaran sebagai palu godam yang menghantam kepala orang, apalagi menjelang puasa seperti ini. Saya mungkin akan sedikit menekankan bahwa untuk apa kita harus pulang? Untuk apa kita pulang? Kalau cuma untuk kemungkinan terpapar dengan COVID-19 menjadi lebih besar. Masih mending kita tidak pulang, tapi begitu COVID-19 berakhir kita masih bisa ketemu daripada mati, daripada sakit, daripada terpapar virus ini. Lebih baik tidak mudik. Sama juga alasannya, kalau kami tinggal di kampung orang, tinggal di rantau, kami makan apa, Pak? Berbagai upaya saya lihat
Saya lihat pemerintah begitu serius untuk menganjurkan agar seluruh warga Indonesia teristimewa yang perantau untuk tidak pulang. Saya mendengar untuk Provinsi Gorontalo, Bapak Gubernur Rusli Habibie telah menghubungi seluruh kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo KKIG untuk menganjurkan agar anak-anak Gorontalo yang ada di rantau jangan pulang dulu. Saya yakin itu semuanya akan menjadi solusi untuk dapat kita sumbangkan buat negeri ini. Karena saya ingin berkata seperti ini, kalau tidak ada yang dapat kita sumbangkan buat negeri ini, maka minimal jangan bikin repot. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak untuk dapat menghentikan COVID-19 ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka minimal jaga diri kita sendiri untuk tidak terpapar dengan virus ini. Karena kita akan menjadi merepotkan yang lain, merepotkan keluarga, merepotkan diri sendiri, dan merepotkan pemerintah, sehingga akhirnya keadaan tidak akan dapat kita kendalikan. Saya berharap dengan apa yang kita lakukan malam hari ini, sekitar 2.000, 3.000 sampai 5.000-an orang yang menyaksikan ini secara, ada yang berkelompok 2-3 orang di dalam keluarga. Saya dengar informasi itu. Berarti ada banyak. Saya berharap akan lebih banyak lagi yang menyaksikan apa yang pembelajaran kita malam hari ini, sehingga kita akan menjadi komunitas relawan COVID-19 untuk Indonesia. Sudah ada banyak relawan yang terjun ke medan perang saat ini. Ada banyak tenaga medis yang sekarang memberi dirinya untuk dapat memberi kemampuan dan keahliannya untuk menangani orang-orang yang sudah terpapar oleh virus ini. Ada banyak aparat TNI dan Polri yang sudah turun ke jalan-jalan sekarang ini sedang berpatroli. ASN dan ENS juga sudah sementara terus berjuang sekarang ini untuk dapat melakukan ini. Nah, saya mau ada gerakan masyarakat dari bawah. Ini adalah gerakan masyarakat, kita semua adalah masyarakat biasa yang mengadakan pembelajaran seperti ini. Ayo kita berperan serta untuk dapat membagikan semua informasi seperti ini. Saya mau seperti ini, untuk anjuran tinggal di rumah, pakai masker, dan kemudian jaga kebersihan, jangan mudik. Jangan biarkan itu menjadi seruan dari pemerintah doang, tapi jadikan itu menjadi seruan kita. Tapi bagaimana kita bisa menyerukan itu ke orang lain kalau kita sendiri masih menolak hal itu semua? Kita masih mengeluh, kita masih terus ngomel dengan itu semuanya. Nah, saya mau malam hari ini, ayo taruh di pikiran kita, sumbangkan pikiran kita, sumbangkan imajinasi kita, taruhlah di pikiran kita bahwa karantina adalah sesuatu yang wajar. Dan jadikan masa-masa karantina itu untuk melatih pikiran kita, membuat rencana baru, membangun tekad yang membara di dalam diri kita untuk selanjutnya, bahwa setelah next COVID-19 ini, kita akan dapat tampil dengan kinerja yang sangat maksimal. Taruh di pikiran kita hal itu, karena saya yakin itu semuanya akan sangat membantu. Bagikan informasi ini, nasihati temanmu. Jadikan seruan-seruan pemerintah sekarang ini sekali lagi, karantina di rumah saja. Lalu kemudian cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker di rumah saja, jaga jarak, dan kemudian jangan mudik. Itu semua jadikan menjadi seruan kita sebagai masyarakat biasa, sehingga dengan demikian kita akan dapat memperingan tugas pemerintah, kita akan dapat menyelamatkan bangsa ini. Jangan ada lagi korban yang baru, jangan ada yang baru lagi yang terpapar. Dan saya mau kita semuanya di akhir dari session ini, saya mau kita semuanya membayangkan ada satu kali, karena ini saya seperti melihat sebuah situasi perang. Kita sedang berperang bahu-membahu, pemerintah sedang mengeluarkan berbagai energi dan tenaga yang dimilikinya. Saya mau kita masyarakat juga mengeluarkan tenaga dan pikiran kita untuk berpikir bagaimana COVID-19 ini hengkang dari bumi Indonesia, bukan cuma dari Indonesia tapi dari bangsa-bangsa. Sehingga satu kali waktu nanti saya membayangkannya ada pekikan kemenangan, di mana orang-orang dari Sabang sampai Merauke senang berkata, mati virus corona, musnah COVID-19 berakhir, virus corona berakhir, virus corona mati dari Indonesia dan bangsa-bangsa. Saya mau kita semuanya terus mengimajinasikan itu semuanya. Mungkin tidak akan terasa dampaknya,
tapi pikirkanlah dan lihatlah hasilnya, karena apa yang kamu pikirkan itulah yang akan menjadi kenyataan. Mungkin kita semuanya tidak akan merasa sesuatu akan berlangsung biasa-biasa saja, tapi saya yakin dan percaya kalau kita melakukannya secara bersama-sama dengan sepakat, ada 1.000 orang, ada 2.000 orang yang lain yang bisa dibangkitkan dan bisa dimobilisir, dimotivasi untuk melakukan hal yang sama, berpikir bahwa COVID-19 tidak pada tempatnya ada di Indonesia, bahwa virus corona sudah seharusnya berhenti beredar-edar di Indonesia. Itu yang harus kita lakukan. Ini perang. Ayo bangkit, panggilan untuk bela negara sedang dikumandangkan saat ini. Ayo, walaupun kita tidak bisa turun ke lapangan untuk pergi tolong yang lain, mulai dari rumah kita, pikirkan bahwa kita ini adalah relawan COVID-19, relawan yang akan menyingkirkan COVID-19 dari Indonesia. Setuju saudara semuanya? Saya kira ini yang dapat kita bahas malam ini. Besok malam kita akan lakukan hal yang sama. Dan bagikan apa yang kita dapatkan malam hari ini, lakukan apa yang kita dapatkan malam hari ini, bagikan biar lebih banyak lagi yang bisa terlibat di dalam menjadi relawan ini. Saya yakin dan percaya kita akan terus menjadi besar, kita akan terus kuat sampai Indonesia bebas COVID-19 dan Indonesia akan kembali pulih ekonominya, sampai Indonesia disejajarkan dengan negara-negara yang maju ekonominya. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.